Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rupiah dan Dewan Juri. Aku Regina. Aku punya cerita yang seru tentang rupiah. Simak ya. Liora dan rupiahnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan yang lebat, hiduplah seorang anak bernama Liora yang penuh rasa ingin tahu. Suatu sore, Liora melihat cahaya aneh yang berkilau di antara pepohonan. Tanpa ia sadari, ia melangkah semakin jauh hingga menemukan gerbang tua yang terbuat dari batu. Setelah memasuki gerbang itu, dunia pun berubah menjadi padang pasir yang tak bertepi. Liora takut dan bingung. Ia segera menyadari bahwa ia tidak bisa keluar. Gerbang yang tadi terbuka kini menghilang. Lalu terdengar sebuah suara. Kau harus memilih dengan bijak agar bisa keluar. Lalu secara ajaib muncullah meja. Di atasnya terdapat emas, intan, berlian, dan rupiah. Emas dan berlian memang berharga, tetapi hanya rupiah yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan, membantu orang yang membutuhkan, dan menjadi simbol kedaulatan di negaraku. Karena itulah aku memilih rupiah. Liora pun mengecek keasliannya. Ia melihat warna dan gambarnya dengan seksama, meraba teksturnya yang kasar, dan merawangnya hingga tampak tanda air. Ya, ini rupiah yang asli. Liora pun teringat pesan gurunya. Kalau kita mencintai rupiah, kita harus merawatnya. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicoret, jangan disteples, dan jangan dibasahi. Liora pun sadar, ini bukan sekedar perjalanan keluar dari padang pasir, tetapi cara menggunakan rupiah dengan bijak. Lalu, tiba-tiba muncullah pusaran pasir. Di baliknya, terdapat permen warna-warni, puding yang sangat lezat, dan sepatu yang selalu didam-damkan oleh Liora. Terdapat juga benda lain. Ada benih tanaman, ada buku bacaan, dan sekantong tanaman obat herbal. Kalau aku memilih permen, puding atau sepatu, itu hanya untukku. Walaupun jujur, aku sangat menginginkannya. Tetapi, Liora melihat ada petani yang tertunduk dengan lesu. Ada anak yang duduk tanpa semangat. Dan ada seorang ibu yang terlihat pucat dan lemas. Mungkin aku bisa membelanjakan rupiah ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Liora pun memilih barang dan membayarnya. Ia bergegas berlari ke petani tadi dan memberikannya benih tanaman yang telah ia beli. Petani itu menerimanya dengan semangat. Lalu, kepada anak kecil tadi, ia memberikannya sebuah buku bacaan. Anak kecil itu menerimanya dengan sangat senang hingga lompat kegirangan. Lalu, kepada ibu yang sakit tadi, ia memberikannya sekantong tanaman obat herbal. Ibu itu menerimanya dengan senyuman, walau tangannya gemetar. Kenapa ya?
Walaupun aku masih khawatir, aku merasa sangat senang karena telah berbagi. Suara itu terdengar lagi. Liora, kau telah melakukan 3 hal mulia hari ini. Kau mencintai rupiah dengan merawatnya. Kau bangga menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Dan kau paham menggunakan rupiah dengan bertransaksi secara bijak. Kini, terbukalah jalan keluar untukmu. Wush, gerbang yang tadi muncul lagi. Aku tidak sabar menceritakan pengalamanku kepada seluruh warga desa. Liora pun bergegas berlari ke desanya. Sesampainya di desa, Liora pun menceritakan pengalamannya dan rupiahnya. Warga desa yang mendengarnya sangat kagum. Masyarakat pun mulai berinvestasi, menabung, dan bertransaksi secara bijak. Lalu tumbuhlah di hati mereka perasaan cinta, bangga, dan paham rupiah karena terinspirasi oleh cerita Liora. Dan tentunya desa itu menjadi desa yang makmur dan penuh harapan. Juga, sejak saat itu, setiap kali Liora memegang rupiah, Liora tahu bahwa uang bukan hanya untuk dibelanjakan, tetapi untuk dirawat, dihargai, dan digunakan secara bijak demi masa depan yang lebih cerah. Demikian cerita saya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih.